Sehingga saat azan pakai pengeras suara, tapi ketika iqamah tidak menggunakan pengeras suara. Dan ada masjid yang iqamahnya menggunakan pengeras suara, sebagaimana yang ada di Masjid Ulil Albab, iqamahnya pakai pengeras suara. Mana yang benar? Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Salah satu di antara dalil bahwa iqamah itu bisa didengar oleh orang yang berada di perjalanan. Artinya iqamah juga dikeraskan sebagaimana azan. Ada perbedaan di antara masyarakat kita. Iqamah itu pakai pengeras suara atau tidak perlu pakai pengeras suara. Ma'ruf di kalangan masyarakat, ada masjid yang ketika iqamah nggak pakai pengeras suara, sehingga saat azan pakai pengeras suara, tapi ketika iqamah tidak menggunakan pengeras suara. Dan ada masjid yang iqamahnya menggunakan pengeras suara, sebagaimana yang ada di Masjid Ulil Albab, iqamahnya pakai pengeras suara. Mana yang benar? Pertama yang perlu kita pahami, ini berkaitan dengan afdoliyah. Ini berkaitan dengan mana yang lebih afdol, iqamah pakai pengeras suara atau tanpa pengeras suara. Menurut mereka yang berpendapat bahwa iqamah menggunakan pengeras suara, mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka berdalil dengan hadis ini, di mana posisi orang yang dikasih nasihat oleh Nabi SAW, jangan buru-buru menuju masjid. Ketika kau mendengar iqamah, dia ada di dalam atau di luar masjid? Di dalam atau di luar? Di luar. Makna tekstual dari hadis adalah dia berada di luar. Sehingga kalau kamu berada di luar masjid, lalu kamu mendengar iqamah, jangan buru-buru. Fala tusri'u, jangan buru-buru. Fa'alaikum bis sakinati wal waqar, tetap tenang dan tenang, jangan buru-buru. Dan itu menunjukkan bahwa dia berada di luar masjid. Karena kalau dia berada di dalam masjid, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dia sudah berada di masjid. Sehingga nggak perlu khawatir ketinggalan, nggak perlu khawatir nanti kalian terlambat 1 rakaat, karena sudah berada di dalam masjid. Tapi ketika dia berada di luar masjid, mungkin akan ada kekhawatiran seperti itu. Baik. Sehingga Nabi SAW menyarankan, fama adraktum fasallu, apa yang kalian jumpai silahkan segera menyusul. Sehingga walaupun kalian berada di luar mendengarkan iqamah, wah takut jangan-jangan ketinggalan 1 rakaat, nggak apa-apa. Jangan buru-buru, nanti kalau kalian dapat 2 rakaat, 3 rakaat, segera kalian nyusul apa yang kalian jumpai. Baik, sehingga ini dijadikan dalil bahwasanya iqamah itu menggunakan pengeras suara. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa iqamah tidak menggunakan pengeras suara, mereka beralasan cara muadzin di zaman Nabi SAW ketika adzan dan iqamah itu berbeda. Saat adzan, Bilal itu naik ke atas loteng. Ada dak rumah seseorang yang berada di belakang Masjid Nabawi, dan itu yang biasa dipakai Bilal untuk adzan. Sehingga ketika Bilal adzan, beliau naik ke atas loteng itu, baru beliau adzan. Sementara ketika iqamah, Bilal tidak melakukan yang sama, tapi Bilal ketika iqamah berada di bawah. Hatta idza ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqamas shalah. Ketika Bilal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari rumahnya, beliau mengumandangkan iqamah. Sehingga iqamahnya Bilal tidak di atas loteng, tapi beliau iqamah di bawah. Menunjukkan bahwasanya volume kerasnya iqamah tidak sama sebagaimana azan. Tayyib. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah bahwa iqamah dikeraskan meskipun tidak sepanjang azan. Maka azan dianjurkan untuk panjang agar jangkauannya lebih luas. Kalau iqamah silahkan pakai pengeras suara dan redaksi iqamah lebih pendek, dan itu nanti akan menyebabkan rentang orang mendengarkannya lebih pendek, tidak sebagaimana azan. Wallahu alam.
berdasarkan hadis ini, orang yang berada di luar masjid dia bisa mendengarkan iqamah, berarti muadzin ketika mengumandang iqamah dia juga mengeraskannya.